Buat timnas Uzbekistan mau pulang sendiri apa dipulangkan? Hah? Daripada kena bantai, oh. Oh, Mendingan pulang sendiri daripada dipulangkan, oh. mati kau. Ini King Indo, oh. Daripada kena bantai King Indo, mending pulang sendiri, oh. Ini King Indo, pulang sendiri, oh. Uzbekistan, oh. Okey guys, menjelang perlawanan separuh akhir di antara negara jiran kita Indonesia dan juga Uzbekistan. Siapa pasukan Uzbekistan ni sebenarnya? Hebat sangat ke di pentas Asia ni? Jom kita tengok, okey? Okey, Uzbekistan aku nak imbas kembali daripada 2018. Pada 2018 Piala Asia U23, Uzbekistan muncul sebagai juara tau, dengan menumbangkan pasukan Vietnam dengan 2-1 pada waktu tu. Okey, pada Piala Asia U23 tahun 2020 pula, Uzbekistan mara sekali lagi ke peringkat separuh akhir. Tetapi mereka tumpas. Okey, mereka hanya layak untuk menjadi 4 pasukan terbaik di U23 pada 2020. Pada 2022 pula, Uzbekistan sekali lagi mara ke final Piala Asia U23 pada 2022 dan mereka tumpas kepada Arab Saudi dengan 2-0. Dan pada tahun ini Uzbekistan sekali lagi telah mara ke separuh akhir dan akan bertemu dengan pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia pula adalah sebuah pasukan underdog dalam Piala Asia U23 kali ini tau. Okey. Dengan reputasi yang hebat yang ada pada Uzbekistan, adakah Indonesia mampu untuk menyaingi Uzbekistan dan juga buat pertama kalinya mara ke peringkat akhir Piala Asia U23? Okey, sama-sama kita nantikan pada hari Isnin ni. Okey, aku pun tak sabar nak tengok game tu sebab dia bagi aku satu pertandingan yang menarik, satu perlawanan yang hebat disajikan di antara Uzbekistan yang punya rekod yang sangat bagus akan bertemu dengan sebuah pasukan underdog iaitu Indonesia. Siapa sangka Indonesia mara ke separuh akhir? Tak ada siapa yang meletakkan harapan sejauh ini tau. Tapi Indonesia mampu pergi ke separuh akhir dan aku harapkan Indonesia sekali lagi membuat satu lagi kejutan untuk mara ke final. Okey? Okey. Indonesia, pastikan kemenangan anda pada hari Isnin ni. The best Indonesia. Bolehkah Garuda Muda menyala lagi? Indonesia lawan Uzbekistan. Malam ni geng, game yang padu separuh akhir Asian Cup 2024. Kedua-dua pasukan ini bertanding bukan saja untuk masuk final Asian Cup, tambahan pula untuk kelayakan ke Olimpik 2024 di Paris. Game ni untuk abang memang sangat sengit. Kalau bandingkan Uzbekistan dengan Korea, mereka lebih padu, bye. Lebih-lebih lagi, setiap game sebelum ini Uzbekistan memang pesta gol. Walau bagaimanapun, berdasarkan prestasi permainan Indonesia setakat ini, abang merasa mereka mampu mengalahkan Uzbekistan 2-1. Kita jiran serumpun mestilah sokong Garuda Muda. Dan malam ni guys, join abang TikTok live dari pukul 10 kita menyaksikan game yang padu ini bersama-sama. Dan juga apa ramalan korang, komen kat sini. Kalau dari segi kekuatan sebetulnya ya 50-50. Tapi kalau bagi saya teman-teman idealnya Indonesia ketemu Jepang di final. Wah, itu baru seru. Keren. Apalagi ya kalau ketemu Jepang. Jumlah supporter Jepang juga banyak yang hadir di Qatar, dan jumlah supporter Indonesia lebih banyak lagi. Pasti meriah tuh di pertandingan final. Dan jika Jepang lolos ke final, artinya Shin Taeyong akan kembali ketemu sebagai pelatih ya. Shin Taeyong sebagai pelatih akan kembali ketemu Jepang U23 seperti sebelumnya ketika dia melatih Korsel U23 pada Piala Asia U23 pada tahun 2016 di venue yang sama atau di negara yang sama, Qatar. Jadi kalau bagi saya teman-teman, final impian adalah Indonesia lawan Jepang karena Indonesia mainnya efisien serta efektif, main dengan teknik tinggi sekarang, permainan seperti tim Eropa. Jepang juga sama, mainnya efisien dan efektif dan juga mereka bermain seperti tim Eropa. Jika dua tim rasa Eropa akan ketemu di final, tentu itu akan menjadi hiburan bagi kita semua kan. Dan tentu kita berharap Indonesia bisa menjadi pemenang. Tapi nanti dulu, jangan pikirin juara dulu. Tadi pagi saya ketemu seseorang,
ketika saya ke mall, ya saya ada urusan di mall sebentar, saya ada ketemu, jadi orang itu langsung mencegat saya, ingin ngobrol, saya ngobrol sebentar, dia menanyakan Indonesia bisa juara atau enggak. Nah, jawaban saya simpel, saya mengatakan jangan pikirin juara dulu, ya kita pikirkan dulu untuk bisa lolos ke Olimpiade, caranya seperti apa? Kalahin dulu Uzbekistan. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ya jangan kita gembar-gembor juara buat apa? Kan targetnya adalah untuk lolos ke Olimpiade. Kalau bisa juara itu adalah bonus. Tapi nanti saya akan memberikan review antara Indonesia versus Uzbekistan H-1, dan saya pikir untuk saat ini ya kita nggak perlu juga lebay ya. Apalagi saya harapkan media-media kita jangan juga membuat judul-judul yang sebetulnya hanya agar kita klik gitu. Ya, saya nggak mau ngomong juga di media-media mana, ya lihat saja deh. Banyak banget gitu, aneh-aneh. Yes, Timnas Day guys. Hari ini Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifah pukul 21 waktu Indonesia Barat dan disiarkan secara langsung oleh jam 10 di Nusa Tenggara Timur. Vision Plus. Yang menjadi pertanyaan utama adalah siapa pengganti Rafael Strijk yang absen pada pertandingan ini dikarenakan mendapatkan akumulasi 2 kartu kuning pada pertandingan sebelumnya. Apakah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, atau Kelly Sawyer yang akan menggantikan Rafael Strijk? Sebelum sampai situ, kita bahas dulu fakta-fakta lainnya. Fakta pertama, wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan adalah Sen Ginhao, yang akan dibantu oleh wasit VAR asal Thailand, Sivakon Puudom. Di mana si Puudom ini selalu membuat Indonesia sulit di pertandingan ketika menghadapi Qatar. Semoga kali ini dia tidak berulah lagi guys. Ya, pertandingan yang disiarkan secara langsung oleh RCTI ini dilangsungkan dari Stadion Abdullah bin Khalifah yang selalu menjadi tempat beruntung untuk Indonesia. Dan Indonesia sudah berhasil mengalahkan lawan-lawannya sebelumnya, termasuk Korea Selatan pada babak 8 besar. Udah gak sabar siapa yang akan menjadi pengganti Rafael Strijk? Menurut versi gue, kita lihat di prediksi starting line up dan formasi untuk pertandingan besok guys. Prediksi gue formasinya tetap menggunakan 3-4-3 atau berubah menjadi 5-4-1 tergantung transisi pada saat pertandingan nanti. Dan tidak ada perubahan pada 5 back di belakang, dan Hernando Ari tetap menjadi penjaga gawang utama. Di tengah juga Nathan Cho dan Ivar Jenner tetap menjadi andalan di lini tengah. Yang agak sedikit berubah menurut gue adalah akan diturunkannya Kelly Sawyer dari babak pertama dan Marcelino ditarik agak ke tengah, sedangkan Wita tetap berada di posisinya pada winger kanan. Jadi itu prediksi gue yang kira-kira akan menggantikan posisi Rafael Strijk nanti. Menurut kalian kira-kira siapa di antara 3 pemain ini, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, atau Kelly Sawyer yang akan menggantikan posisi Rafael Strijk? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Siap! Kalian setuju nggak Indonesia akan menang melawan Uzbekistan dengan skor 2-1? Kok bisa? Ini dia. Sebagaimana yang kalian tahu, 2 ramalan saya di video sebelumnya sudah benar-benar terjadi. Dan sekarang saya memprediksi bahwasanya Indonesia versus Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2024 akan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1. Kemudian kenapa saya begitu yakin? Ya jelas, karena timnas kita mentalitasnya sudah cukup baik. Saya melihat pada saat mereka latihan juga vibes-nya itu sangat positif. Begitu juga pada saat pertandingan, ini keren banget. Dibarengi dengan skill juga yang semakin meningkat, di mana umpan pendeknya itu semakin oke. Dan lagi pula siapa sih yang ditakuti dari tim Uzbekistan ini? Siapa Faizullaev yang katanya harga pasarannya 87 miliar? Di timnas Indonesia juga ada Rizky Ridho yang harga pasarannya itu 6,9 miliar. Dan ngomong-ngomong saya salut juga sih dengan Rizky Ridho, rela meninggalkan dunia dangdutnya. Tetapi intinya kita berdoalah semoga timnas kita itu menang dan lolos ke final. Terlebih Pak Coach SBY ini juga sudah diperpanjang guys, jadi saya yakin lah. Tapi gimana menurut kalian? Sinteyong aja percaya diri, rakyat Indonesia harus lebih percaya diri supaya bisa menang melawan Uzbekistan. Ya, Sinteyong dalam press conference atau apapun itu wawancara, mohon izin juga nih Firzi Idris dan United Focus berkata bahwa memang dia ini ingin semua pemainnya menikmati tantangan ini dan akan percaya dan akan membawa Indonesia timnas U23 plus 3 pemain senior ya ke Olimpiade. Dan yang penasaran, gimana sih caranya Indonesia bisa masuk ke Olimpiade? Sini gue jelasin. Di Indonesia ada 3 cara untuk masuk ke Olimpiade dan
itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada 3 cara. Yang pertama, Indonesia ini masuk ke final alias Indonesia semifinal lawan Uzbekistan itu menang. Itu udah pasti masuk Olimpiade. Yang kedua, jika Indonesia kalah nih, misalkan semoga nggak mungkin, semoga amit-amit nggak mungkin kalah, kalah lawan Uzbekistan, tapi nanti di perebutan ke juara ketiga itu tetap masuk Olimpiade. Dan yang ketiga nih, bahkan ketika Indonesia besok kalah lawan Uzbekistan dan nggak menang juara ketiga, Indonesia masih bisa punya kesempatan chance menang playoff lawan Guinea U23. Kalau menang, Indonesia masuk Olimpiade. Jadi Sintayong ini berbicara seperti ini memang nggak ngada-ngada, karena realistis banget Indonesia masuk Olimpiade. Jadi untuk semua rakyat Indonesia, tolong percaya besok adalah salah satu malam, salah satu hari yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia menjadi satu. Jadi tolong siapapun pihak tersebut, mau kuat mau ataupun apa, tolong jangan halangi kami untuk nobar, jangan halangi kami untuk bersuka cita, bereuforia, untuk menonton bersama teman-teman, keluarga, sahabat dan lain-lain. Tolong kepada semua pihak, tolong jangan halangi, tolong jangan susahkan, sulitkan rakyat Indonesia untuk menikmati pertandingan besok, menikmati euforia pertandingan besok, karena besok kita satu, tujuan kita satu, mengalahkan Uzbekistan. Amin. Indonesia masuk semifinal, di atasnya ketemu Uzbekistan. Ini prediksi saya menang nanti Indonesia. Finalnya ketemu Jepang. Jepang lawan Irak menang. Jadi prediksi saya Indonesia akan masuk juara dan akan juara Piala Asia ya. Boleh kalian catat, boleh kalian rekam, boleh kalian kunjungi profil saya kalau saya salah nanti. Ini prediksi saya sebagai jiwa nasionalis Indonesia. Indonesia akan menang lawan Uzbekistan dan final ketemu Jepang. Dan kita akan juara Piala Asia. Boleh saya tandai Josh. Ini dia the mastermind Coach Shin Tae-yong. Tentunya hasil baik yang didapatkan oleh timnas kita, baik timnas senior, baik timnas U23, terutama timnas U23 kita ya, yang sekarang ini mencapai semifinal Piala Asia U23 di keikutsertaannya yang pertama kali dalam sejarah. Tentunya di bawah tangan dingin seorang Coach Shin Tae-yong. Menurut gue, dengan di bawah Coach Shin Tae-yong ya, pemain-pemain timnas kita itu benar-benar satu yang paling penting adalah yang diperbaiki dua. Yang pertama adalah fisik ya, kuat main 90 menit, 120 menit. Yang satunya lagi adalah mentalitas. Mungkin dulu ada masanya kalau timnas kita ketemu pemain-pemain yang lebih udah lebih terkenal sepak bolanya atau lebih langganan juara sana sini, pemain kita mungkin cenderung kayak takut atau ibaratnya udah kalah sebelum berperang. Tapi coba lihat pemain timnas U23 kita sekarang, lawan siapa aja hajar. Shin Tae-yong ini membuat para pemain kita tuh lapar, membuat para pemain kita tuh fearless, tidak kenal rasa takut, siapa aja dilawan. Alhamdulillahnya Shin Tae-yong akan diperpanjang sampai 2027. Dan intinya kita semua supporter timnas harus semua bahu-membahu selalu mendukung Coach Shin Tae-yong dan percaya sama apapun keputusan yang dibuat oleh Coach Shin Tae-yong untuk timnas kita. Terima kasih lagi sekali lagi ini sedalam-dalamnya untuk Coach Shin Tae-yong. Terima kasih udah bekerja dengan integritas tinggi, profesionalisme tinggi, dan sepenuh hati untuk timnas kita. Terima kasih Coach. Let's go! Halo guys, ada yang tahu ini siapa? Ya, dia adalah Hart Dumai ya, yang meramal pertandingan antara Indonesia melawan Korea kemarin. Dia mengatakan bahwa Indonesia akan menang menghadapi Korea. Amin. Dan sekarang dia meramal lagi antara Indonesia melawan Uzbekistan. Nah, kalian harus lihat cuplikan videonya dan apa yang dia katakan akan kemenangan Indonesia besok pada tanggal 29 April jam 9 malam pertandingannya berlangsung. Mari kita lihat video cuplikan dia meramal. Ke babak semifinal yang nanti akan melawan antara Uzbekistan atau Arab Saudi, siapa yang menang. Nah, tapi kalau menurut kamu prediksi, oke kita bermain prediksi aja ya. Karena ini yang benar-benar menantikan luar biasa sekali sejarah bagi Indonesia. Prediksi timnas Indonesia U23. Gas. Kalau untuk saat ini aku melihat kiri kanan ramai, bertumpah semua manusia teriak. Di sini terlihatnya gembira. Gitu. Sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, sebuah kebahagiaan yang rasanya sudah lama tidak pernah dirasakan sehubungan dengan Indonesia. Oke, jadi kamu melihat kegembiraan, euforia, bahagia.
Nah, jadi beliau ini memprediksi ya, bukan memprediksi bahwa ada kebahagiaan untuk Indonesia yang sebelumnya tidak pernah diduga-duga gitu. Ya, gue berharapnya bukan tentang ramalan ya, kita sama-sama berdoa bahwa timnas Indonesia akan menciptakan sejarah baru untuk memenangkan pertandingan semifinal Piala Asia U23 dan lolos ke Olimpiade Prancis ya. Dan final akan menghadapi Irak atau Jepang yang menang antara mereka pokoknya. Kita doakan sama-sama seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mendoakan timnas Indonesia supaya menang ya. Amin. Lawan Uzbekistan. Wow. Gua berharapnya menang sih. Gua yakin menang, harus menang pokoknya. Harus yakin, Bang. Harga mati Indonesia, harga mati. Jangan lupa nonton di live-nya TikTok-nya Vietnam yang ada di sebelum video ini ada. Kalian bisa lihat video gua sebelumnya. Kita sama-sama melihat pertandingan Indonesia versus Uzbekistan ya. Pada tanggal 29 April besok tepatnya, Senin malam, hari ini ya, Selasa. Jam 8 jam 9 kalau nggak salah. Mari kita tonton sama-sama. Jangan lupa untuk di-save video ini ya. Kalian tonton, kalian share ke semua teman dan keluarga kalian untuk sama-sama ayo menonton timnas Indonesia. Indonesia pada tanggal 29 April besok malam. Oke. Indonesia versus Uzbekistan akan kembali lagi berlangsung di Stadion Kebanggaan kita Abdullah bin Khalifa Stadium, di mana ketika timnas Indonesia baik senior maupun U23 bermain di stadion ini udah 4 kali, empat-empatnya kita mampu meraih kemenangan. Dan entah itu adalah hoki ya, kebetulan atau cocokologi, yang jelas gue yakin kita bisa meraih kemenangan kelima di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Senin nanti menghadapi Uzbekistan ya. Walaupun itu berat, namanya semifinal, pasti berat, pasti berdarah-darah, tetapi gue yakin kita bisa lolos ke final dan harus lolos ke Olimpiade Paris. Oke? Segitu dulu. Menang 2-1 untuk Indonesia. Wow. Ini 2-1 untuk Indonesia. Dapat angka 21 ini dari mana ini? Angka 21 ini dari doa para wali-wali, khususnya Wali Songo, yang melindungi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah pemain-pemain Indonesia. Dan yang sangat penting adalah nanti malam ini pemain timnas Indonesia dikelilingi oleh kodam yang bagus, kodam yang baik, yaitu kodam yang di situ ada nuansa naganya, yang naga itu semacam mengelilingi terhadap pemain-pemain Indonesia untuk melindunginya. Ya, malam ini akan terjadi duel yang mungkin ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia ya, di mana semifinal antara Indonesia dan Uzbekistan. Dan di sini sih gue ingin mereview aja ya, karena seru banget kayaknya, mereview poster-poster nobar ya. Ternyata oleh MNC kita tegaskan nobarnya diperbolehkan asalkan tidak komersil. Dan kita bahas poster-poster nobarnya di beberapa daerah, oke? Iya, ini dia yang pertama adalah Klaten. Di mana? Nih, warga-warga Klaten ada nobar nih. Ini di sini kok rame banget ya. Ya oke lah, gratis untuk umum ya. Ya kalian lah yang menilai. Ya gue tidak mau berkomentar. Ya, Klaten, warga Klaten semoga bisa nobar dengan seru, dengan asik ya. Warga Klaten, tolong komen yang dari Klaten. Ya, selanjutnya lagi nih di sini ada Jawa Timur di Mojokerto. Halo Mojokerto. Tolong yang dari Mojokerto ini kok ramai banget juga ya. Aduh. Ini sampai nggak kelihatan ini. Pemain cuma 3. Tapi udah. Tapi terima kasih banyak kepada pemerintah Mojokerto, Kota Mojokerto sudah memfasilitasi nobar sehingga warga Mojokerto bisa berkumpul. Tapi ini rame banget sih posternya. Suka kali yang rame-rame. Tapi keren. Respect buat Mojokerto. Pemainnya banyak ya. Iya, ini dia lagi di Jawa Tengah bersama Kapolda Jawa Tengah. Halo.
warga Jawa Tengah, wah ini juga ada door prize-nya, 1 buah 5. Seperti gue salvok ini buat orang yang nggak nonton bola, kayaknya 3 orang di depan ini kayaknya dikiranya striker atau back juga sih, kiper juga, bingung juga sih. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi respect terhadap semua kabupaten, semua pemerintahan kota kabupaten yang telah menyelenggarakan nobar yang tentunya ditujukan untuk menambah euforia dari masyarakat. Ya, ini Kabupaten Kediri. Nah, ini Kediri ini gacor ini. Wih, Kediri ini kan kelihatan mata Ivar Jenner, Rafael Struwik, Justin Hubner, jadi kan jelasin Taeyong di belakang paling gede. Nah, ini oke sih. So far so good lah yang ini. Ini yang paling oke sih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi yang sebelum-sebelumnya juga oke kok. Keren pokoknya. Intinya nobar difasilitasi udah sangat luar biasa. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan nobar. Kalian nobar di mana nih? Timnas Uzbekistan adalah timnas termahal untuk saat ini di perhelatan AFC 23. Bisa dilihat Indonesia harganya market value-nya dari pemain itu 83,43 miliar, sedangkan Uzbekistan 301,57 miliar. Ini berapa nih? Hampir 4 kali lipatnya lah ya. Udah 3 kali lipatnya tapi hampir 4 kali lipatnya. Wah, luar biasa. Dan diingatkan untuk Indonesia, untuk yang mau nobar, tolong fokus ke pemain nomor 14. Karena apa? Karena dia adalah pemain termahal di Uzbekistan. Ya, namanya Abosbek Faizullayev dengan 86,91 miliar yang artinya market value dia lebih besar daripada semua pemain Indonesia disatukan. Abosbek Faizullayev. Dia bermain di CSKA Moskow dan luar biasa ya, udah main di CSKA Moskow itu salah satu ya liga yang oke juga sih. Jadi ya, sepertinya ini bakal jadi sosok yang menjadi momok menakutkan oleh Indonesia, dimana dia ini gelandang serang ya, AMF ya. Ya modelannya kalau dulu kita kan takutnya sama Chanatip Songkrasit tuh Thailand, sekarang kita takutnya udah beda kelas. Kita takutnya sama Abosbek Faizullayev. Nggak takut sih, cuma perlu waspada aja. Yuk, Abosbek, mahal banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, itu tadi adalah cuplikan-cuplikan video di mana ada reaksi dari netizen Malaysia, di mana karena Indonesia dan Malaysia serumpun atau negara tetangga, jadi mereka bahkan tidak sabar menanti pertandingan yang tentunya akan banyak ditunggu oleh semua orang. Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal. Tim underdog yang tidak diperhitungkan, tetapi malam ini menunjukkan bahwa ranking FIFA hanyalah sebuah angka. Ya, apapun itu, terlepas dari nilai pemain Uzbekistan lebih tinggi daripada nilai para pemain Indonesia, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita fight, kita punya semangat yang tinggi. Kita dipimpin oleh pelatih yang sangat berkelas yang pernah melatih Korea Selatan saat di Piala Dunia ketika itu menghancurkan Jerman. Itu adalah merupakan sebuah rasa optimis kita sebagai warga negara Indonesia. Saya memprediksi bahwa pertandingan malam ini akan berjalan sangat seru, akan bermain terbuka, dan prediksi saya masih tidak berubah. Indonesia akan memenangkan pertandingan ini. Terkait dengan skor, saya optimis 3 gol akan dimasukkan ke gawangnya Uzbekistan. Dan Indonesia akan menang dengan skor 3-1. Ya, ini adalah prediksi sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai keyakinan terhadap para pemain. Tentunya tidak salahnya kalau saya memberikan sebuah prediksi, tentunya yang positif ya. Ya, kita pada akhirnya sampai di titik ini, titik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita abaikan orang-orang yang iri dengan kesuksesan, keberhasilan yang diraih oleh Timnas U23 di bawah asuhan Coach Sintayong. Kita abaikan itu, kita sama-sama bersatu padu, kompak, mendukung lewat doa. Tujuan kita satu, Indonesia menang.
Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.